saya ingin menghimbau ya, kalau memang betul ya si tersangka ini eh, ada Pak Jenderal di belakangnya ya. Saya rasa Pak Jenderal juga harus lebih hati-hati Pak. Jangan mau Bapak dijual-jual namanya untuk menakut-nakutin kami para klien ya. Kami terus terang, kami kalau ditakut-takutin hal seperti itu, ya saya juga nggak yakin ya. Ya, Maaf ya. Agak ini ya ya. udah, kalau Ya privacy boleh nggak nggak usah. apa-apa. Gak apa-apa aku bilang. Boleh. Dia teriakin, cita-cita ta, kau itu mandul. Kayak gitu. Ya, Ya gitulah. kurang lebih kayak gitulah. Ya, artinya saya menduga apakah orang ini benar-benar disupport ya sehingga dia melakukan aksinya luar biasa berani di hadapan umum. Itu di Pondok Indah Mall kejadiannya di restoran Paul di Pondok Indah Mall 3 ya. Ya. Ya, itu Pondok betul-betul kan tempat ramai. Ya. Dia datang secara beramai-ramai juga ya si tersangka. Kenapa kami infokan sebagai tersangka? Karena memang ini ada surat pemberitahuan penetapan tersangkanya. Ya. Gitu loh. Dilaporkan memang berapa orang sehingga hanya tetapkan satu tersangka. Iya, sebenarnya kan yang kita laporkan ya orang-orang yang terlibat ya. Jatuh pegawai. Iya, jatuhnya 170 pasal 170 KUHP yang dimana orang secara bersama-sama melakukan ya satu tindakan ya kekerasan. Kekerasannya sudah terbukti ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Bapak ini Pak Aji sebagai korban di situ. Gitu loh. Jadi memang betul-betul ini satu peristiwa yang buat saya sendiri juga luar biasa ya. Kok ada orang berani menyerang seseorang di tempat umum gitu loh, secara Tidak ada bersama-sama. landasan apa-apa ya. Oh, melakukan itu. Dia membanting handphone, dia merampas Menghancurkan handphone dari tangan saya, juga membantingnya sampai hancur. Menghancurkan. Coba saya ingin menghimbau ya, kalau memang betul ya si tersangka ini ada Pak Jenderal di belakangnya ya. Saya rasa Pak Jenderal juga harus lebih hati-hati Pak. Jangan mau Bapak dijual-jual namanya untuk menakut-nakutin kami para klien ya. Kami terus terang, kami kalau ditakut-takutin hal seperti itu, ya saya juga nggak yakin ya. Atau mungkin dia berceritanya lain sama Pak Jenderalnya. Faktanya seperti apa, kan begitu. Sudah jelas orang didatengin, dimaki-maki, dianiaya, bayinya diludahin. Saya rasa Jenderal mana juga, Pak Kapolri juga nggak mau lah mensupport orang yang seperti tersangka ini gitu. Gitu. Jadi saya rasa ya itulah pentingnya kami hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan Bapak Kapolda Metro Jaya dan Pak Wakapolda Metro Jaya untuk menyampaikan permohonan kami ya, mohon perlindungan terhadap klien kami juga dan segera menangkap atau segera melakukan penahanan terhadap si tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, kita secara pribadi tidak juga melaporkan Saya cukup lah ya. sudah kalau untuk saya sendiri, saya kan sebagai saksi. Bagi saya mendampingi korban sudah sangat cukup. Terus kemudian juga alhamdulillahnya dibantu sama Pak Sunan juga gitu. Nah mungkin untuk kedepannya apabila ada keterlibatan di lain-lain pihak yang tidak bisa membantu dalam menyelesaikan kasus ini, ya mungkin aku juga bisa ikut juga. Ya, sebagai pelapor. Ketika dikasih nikah aja itu juga lebih ke psikis Aku lebih mikirin psikisnya ibu dan anak Anaknya, sih, ya. Apalagi anaknya Sampai sangat trauma, anaknya sangat trauma karena setelah itu dari kejadian itu Vika, suaminya Aji dan anaknya kita tidak bisa keluar kemana-mana karena kita takut. Sebelumnya juga Vika juga diberikan banyak sekali ancaman-ancaman dari pelaku. tersangka ancaman-ancaman kayak mau membunuh dan lain-lain ada di situ gitu. Aku juga baca gitu. Jadi kami benar-benar dalam setahun ini nggak bisa kemana-mana gara-gara itu gitu. Jadi kalau mengenai laporan, saya sudah ada melapor juga, ada, tapi bukan ke dia. Ya, jadi itulah apa namanya, sesuatu hal yang mendesak ya. Kan jelas syarat
untuk diberlakukan penahanan adalah dikhawatirkan melarikan diri. Ya. Ya, kalau dikhawatirkan melarikan diri, Ya. pada faktanya dia sudah tersangka tapi dia masih berkeliaran jalan-jalan ya. Ya, Itu satu, terus kedua dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama atau melakukan misalnya intimidasi atau ancaman gitu ya. Nah, itulah makanya kami meminta pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini juga Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Karena Iya. memang ancamannya sudah dibuktikan sama dia. iya, Ya, ancaman kekerasan itu sudah dibuktikan terhadap Mas Aji ya sebagai korban dan Mbak Vika juga sebagai korban sudah dibuktikan gitu loh. oh iya, ada tambahan lagi. Ternyata banyak sekali korbannya, bukan cuma kita aja. Jadi yang akan melapor juga banyak sekali nanti. Oh, untuk berikut ke Untuk depannya ya. berikut ke depannya ada laporan lain. masalah itu bukan masalah yang gede banget itu nggak sih, nggak sampai dia sampai begitu melakukan hal Eh, Aku perlu bilang permasalahannya. ya Kalau nggak sebenarnya penting, masalahnya kecil, Kecil tapi banget. banyak banget korbannya, itu aja Mbak. Itu banyak banget korbannya, dan yang mau melapor, yang sudah melapor pun ada. Masalah sepele aja sih. Iya. Sosok tersangka ini public figure, selebgram atau anak dari siapa? Sementara ini sih belum ada info yang apa ya, yang seperti ditanyakan itu sih. Tapi namun demikian buat kami percaya dengan adanya reformasi birokrasi Polri sendiri tidak pandang bulu ya, gitu loh. Makanya kami saya pribadi dapat info bahwa si tersangka itu ada jual nama-nama jenderal lah atau ya mungkin benar mungkin tidak. Ya saya dapat yakinkan pastikan bahwa kalau memang Pak Jenderal itu mensupport, mungkin Pak Jenderal tidak tahu kelakuan dia, ya, atau hanya dia menjual-jual, dia kenal sama Pak Jenderal itu, dia jual-jual untuk menakut-nakuti orang, atau juga untuk menakut-nakuti para penyidik yang sedang menangani kasusnya dia. Betul. Kan kita nggak tahu ya. Makanya Betul. kasusnya lama. Oke, Ya. barang bukti mungkin kayak video atau foto. Untuk info dari klien kami ada rekaman Dari penyidik. ada rekaman bahwa orang tersebut atau si tersangka memang betul melakukan meludah terhadap klien saya dan anaknya yang masih berusia 7 bulan ya pada saat itu. Ada pengakuan, Gimana? ada pengakuannya. Kalau masalah pengakuan itu kan bukan ranah kami ya. Penyidik. Tapi faktanya kalau seseorang sudah menjadi tersangka artinya sudah cukup alat bukti maupun hasil daripada penyelidikan gitu. Gitu loh. Ya. Makasih ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak ya Mas. Oke, Mas. Resolusi Teteh sendiri seperti apa? Naik nggak yang tadi? Naik, Kak. Anda mau turun apa naik semua nih Kiup nih? Nah, Gini aja, bareng. gimana? Resolusi ini teh 2026. Apa aku yang naik nih? Resolusi Ya. 2026 nih teh. Resolusi nggak ada sih, yang ada jalanin aja apa yang ada. Ya sekarang juga project kebanyakan juga ya memproduksi beberapa talent juga, termasuk ada Rafika Nurhadi nanti akan rilis lagu, ya gitu-gitu aja udah. Mbak, kan yang tadi kejadian itu kan seperti dengan kasar gitu kan, itu sempat Mas ini tahu nggak sih dengan kata-kata Tahu. seperti apa tanggapan? Ya lakukan apa yang harus dilakukan. Keadilan tetap harus dijalankan. Kalau kita merasa benar, kita harus terus lanjutkan dengan teguh, dengan penuh keyakinan. Tapi maaf kalau sebagai perempuan pendapat kata-kata seperti itu masih kayak masuk banget gitu. Rasanya yang tadi Mbak bilang cukup Gimana ya kalau menurut aku ya kita nggak bisa, balik lagi kita nggak bisa kontrol apa yang mereka pikirkan atau orang lain pikirkan terhadap kita. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu kayaknya seharusnya ya udah kita doakan aja yang baik-baik gitu. Tapi ya untuk saat ini kenapa Cita ke Polda ya untuk itu aja, untuk fight buat bayi, fight buat anak kecil, fight buat perempuan gitu. Karena jangan sampai ini terulang kembali. Di tengah banyaknya bencana alam saat ini, bukan berarti kita kurang berempati, tapi juga kita harus lihat dulu ke depannya. Ini semoga bermanfaat, besok-besok jadi inspirasi buat kita semua. Kalau misalkan ada orang di depan kita, bantu. Ada di depan kita, ada masalah, bantu. Apalagi anak kecil, apalagi perempuan. Teh tadi bilang sempat ketakutan untuk keluar, mungkin
Ada ancaman seperti apa? Aduh, kalau itu bukan ranahku, Mas. Itu kan sudah ada di penyidik ya, segala macam. Itu semua bukti-buktinya udah dikasih. Jadi kalau ada urusan yang di luar mengenai teknis dan lain-lain, itu langsung aja ke Pak Sunan, ke kuasa hukum kita. Mas Didi sempat marah. Mas Didi bantu. Mas Didi nggak pernah marah, Mas Didi. Mas Didi jarang marah. Jadi tapi Mas Didi bantu juga. Karena kan Polri sekarang sedang bersih-bersih. Kami juga support. Kalau memang Polri mau bersih-bersih, ayo kita bersih-bersih. Kerja dong. Mungkin pencapaian dari 2025 sendiri udah tercapai semua goalnya atau masih ada wishlist yang mungkin yang belum tercapai? Wishlist aku semoga keadilan di Indonesia ini tetap terus ada. Udah. Oke, Kak, memaknai di tahun ini seperti apa sih? Apalagi di akhir Perjalanan tahun hidup. ada permasalahan seperti ini gitu. Musibah yang terjadi di akhir tahun ini semoga tidak terjadi di tahun depan. Aku nggak ada pencapaian untuk diriku, yang penting kemaslahatan orang banyak aja, keadilan untuk kita semua. Kalau semua adil, kita semua bahagia. Iya nggak? Tapi Pak, ada rencana buat kayak program hamil gitu nggak sih? Oh nggak ada sama sekali. Di kadarullah dikasih Tuhan siap. Nggak, ya udah. Oke. Kak, terkait liburan akhir tahun mungkin ada. Aduh, mana ada liburan, nggak ada. Berarti nggak ada plan sama Mas Didi Nggak buat liburan kemana? Nggak ada, kita nggak ada libur. Setiap hari kita kerja, apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa bermanfaat kita lakukan. Kita tapi Mas Didi membatasinya ketika sebelum di dunia entertain membatasi nggak? Oh nggak sama sekali. Kita hubungannya sangat-sangat enjoy, nggak ada kekang-kekangan, nggak ada sama sekali. Tapi tetap membolehkan bernyanyi lagi. Boleh banget, aku kan rilis lagu. Baru rilis lagu yang Niscaya Nirkala. Lihat nggak? Ada support penuh dari Mas Didi. Enggak kan. Itu sama Mas Didi juga kan bikinnya? Iya, jadi yang buat lagu Mas Didi. Udah? Nggak jadi dangdut lagi ya? Iya sebenarnya bukan kotakin genre ya, tapi memang udah dari dulu sebenarnya nggak bisa nyanyi lagu dangdut gitu. Tapi masuk label, ya udah adanya itu ya ngerjain aja apa yang dikerjain. Itu namanya juga fase. Kita ada setelah dinikahi oleh seorang cucu presiden. Apa Waduh. banyak perubahan nggak sih lu mungkin dalam? Nggak ada bedanya, nggak ada perubahan. Pasti aku kan udah berkerudung, sekarang perubahannya itu aja. Sama apa ya, lebih jadi diri sendiri aja deh. Sekarang urus suami ya? Ada Pasti dong, kewajiban kalau itu. Ya. Greeting tahun baru 2020. Oh iya, oke. Untuk teman-teman semua yang di rumah, dimanapun berada, selamat Natal dan Tahun Baru, selamat hari libur. Semoga liburan kalian dengan keluarga dibarengi dengan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan. Terus juga semoga tahun depan menjadikan tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Amin. Oke. Kak, terakhir Kak, boleh minta Fox Pop Pak tanggapan aja Kak.